Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Saat ini saya Larasati Nur Rahmadan, kameramen Aris Munandar, tengah berada di Kuala Lumpur, Malaysia dalam rangka mengikuti kegiatan visitasi kepemimpinan nasional tahun 2019. Berikut ini kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Pusdiklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN menyelenggarakan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 6 tahun 2019 dengan tema Penguatan Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Bertindak selaku tim fasilitator yang memberikan informasi terkait lokus-lokus VKN adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia. Visitasi ini kita sebut dengan visitasi kepemimpinan nasional ya. Jadi ini merupakan bagian dari program pelatihan kepemimpinan nasional yang punya tujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta di dalam merumuskan satu strategi ya terkait dengan tema yang diangkat. Nah, kebetulan tema untuk pelatihan kepemimpinan nasional yang dilakukan diselenggarakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini temanya adalah penguatan pendidikan dan kebudayaan dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya saing. Jadi tema ini kemudian membawa kita ke Malaysia sebagai salah satu negara di ASEAN yang memiliki Human Capital Index cukup tinggi ya, di samping Singapura dan juga perkembangan di dalam Human Development Index ya. Nah, kita juga ingin melihat Malaysia ini sebagai suatu tujuan visitasi untuk melihat peran dari beberapa perguruan tinggi gitu ya untuk meningkatkan kualitasnya dalam konteks daya saing global. Kegiatan ini bertujuan agar peserta mampu mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang memiliki praktik baik dalam bentuk lesson learned sesuai tema dan menjadi pemimpin perubahan. Tujuan dari visitasi ini mengasah kemampuan para peserta di dalam merumuskan strategi. Nah, strategi yang akan kemudian dirumuskan menjadi tanggung jawab dari peserta nanti setelah selesai ini adalah bagaimana kemudian rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah mengenai strategi ke depan di dalam pengembangan SDM, kualitas SDM ya melalui peran pendidikan tinggi ya. Di samping itu juga kita mendorong para peserta agar mampu kemudian memiliki mengcapture bagaimana negara Malaysia dengan komposisi demografi dan etnik yang sangat beragam ini mampu membangun persatuan kesatuan ya, sebagaimana kita kenal mereka punya program One Malaysia ya. Diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 18 Mei 2019. Kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta yang dibagi menjadi 2 kelompok kedua negara tujuan, dengan masing-masing negara berjumlah 30 peserta. Koordinasi dengan KJRI di Malaysia pun dilakukan demi mendapatkan lokus-lokus yang representatif untuk dikunjungi para peserta VKN PKN 2019. Mudah-mudahan setelah berkunjung ke Kuala Lumpur, Bapak dan Ibu bisa mendapat gambaran mengenai apa sih permasalahan-permasalahan yang kita hadapi atau bagaimana kita melayani warga negara kita. Kita mencoba melayani warga negara kita sebaik mungkin. Karena indeks dari perwakilan RI di Kuala Lumpur ini adalah dari unsur pelayanan. Jadi di sini kategorinya adalah
perwakilan citizen service. Itu bobot tertingginya ada di situ. Justru nanti di bidang ekonomi yang paling kecil ya indeksnya ya, tapi bukan berarti tidak bekerja. Investasi dari Malaysia ke Indonesia juga cukup besar jumlahnya gitu. Jadi kita tidak terpengaruh oleh indeks, berapapun indeksnya juga kita tetap melakukan yang terbaik. Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI, ya. Ada Universitas Malaysia, kemudian ada Kementerian Pendidikan ya untuk ASEAN ya. Ini untuk beberapa institusi yang nanti akan memberikan data atau gambaran bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah Malaysia di dalam mengembangkan kualitas pendidikan tinggi ya untuk menyiapkan SDM yang berdaya saing. Kita tahu bahwa Malaysia ini punya program yaitu Economic Transformation Program ya yang bertujuan untuk mengangkat Malaysia menjadi negara berpenghasilan tinggi gitu ya. Nah, ini yang mirip dengan Indonesia yang sekarang lagi bekerja keras untuk memacu daya saingnya ya, untuk keluar dari yang kita sebut dengan middle income trap ya. Ini faktor SDM ini sangat penting. The Malaysia Tourism Center atau MATIC menjadi lokus yang dikunjungi oleh 15 anggota kelompok A di Malaysia. Dibangun pada tahun 1935 di Kuala Lumpur, bangunan yang merupakan pusat pariwisata Malaysia ini terletak di dalam sebuah bangunan di Kuala Lumpur dan menjadi landmark arsitektur sejarah. MATIC juga dikenal dengan nama lain, yaitu Pusat Pariwisata Malaysia dan juga Pusat Pelancongan Malaysia. Dulu, bangunan pertama berfungsi sebagai tempat tinggal seorang taipan kaya raya, Ei Tong Seng, pada tahun 1988. Kementerian Kebudayaan, Seni dan Pariwisata Malaysia memperbaharui bangunan utama dengan menambahkan 2 sayap pada bangunan yang ada dan menamainya menjadi Malaysia Tourism Center atau MATIC. Sangat banyak ya, dari infrastruktur kita nggak terlalu kalah banyak, tapi komitmen, konsistensi, kemauan terhadap eksekusi program. Misalnya di MATIC Malaysia Tourist Center itu mereka itu melaksanakan program-program itu secara konsisten, kemudian bermitra dan negara-negara tetangga bukan dianggap sebagai kompetitor tapi mitra. Nah, dalam konteks penguatan pendidikan dan kebudayaan yang menjadi dalam rangka untuk meningkatkan daya saing bangsa, nah ini sangat penting proses ini. Jadi kalau kita ingin memang di dalam tema yang kita angkat ini adalah penguatan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing bangsa, maka kita semua harus belajar dan kita orientasinya pada kualitas terhadap proses yang tadi kualitas proses pendidikan, dan ini harus dilakukan dengan sinergi. Dan saya lihat apa yang ada di Malaysia itu ya, mulai saya juga sempat wawancarai khususnya di Universitas Malaya, bagaimana membangun bangsa ini mulai dari regulasi yang disepakati, lalu dia punya juga indikator-indikator kunci terhadap keberhasilannya itu dilihat dengan konsisten, dan ini sangat menarik bagi kami untuk proses belajar selanjutnya. Kegiatan positif yang ada di sini bisa kita ambil, bisa kita adopsi ataupun adaptasi adalah komitmen maupun konsisten dari apa yang sedang kita kunjungi ini begitu. Mereka confident terhadap apa yang mereka buat dan susun, mereka rencanakan, sehingga mereka yakin bahwa tujuan mereka dapat tercapai dengan baik. Kemudian satu lagi adalah integritas. Rakyat Malaysia dan seluruh elemen pemerintah yang ada di Malaysia ini, mereka berintegritas untuk mencapai tujuannya secara bersama-sama. Saya mendapat kesempatan untuk mendatangi, yang pertama itu adalah MATIC, itu adalah pusat turis atau pariwisata di Malaysia.
yang sangat terintegrasi. Kita bisa mendapatkan informasi di situ, bisa ada aktivitas budaya juga di situ, jadi sangat menarik sekali.